Kasus pembunuhan Vina Dewi dan Rizky Rudiana alias Eki masih belum sepenuhnya tuntas meski perkara tersebut terjadi pada 2016 silam. 3 pelaku pembunuhan yang ditengarai merupakan 3 warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon belum tertangkap. Kepala Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Sulaiman mengatakan, baru mengetahui ada 3 orang yang disebut sebagai warga desanya yang menjadi buron dalam kasus pembunuhan Vina. Dari pencarian data di desa, hasilnya tidak ada satupun yang mengarah ke 3 pelaku. Terbaru itu, Rudiana selaku ayah dari Eki, teman pria Vina yang turut menjadi korban pembunuhan, buka suara. Rudiana menyatakan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan telah bekerja sama dengan Reskrim. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Di sisi lain, Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina menduga ada pengaruh besar oknum aparat yang melindungi 3 DPO. Dugaan tersebut semakin menguat lantaran 8 terpidana dalam kasus tersebut sempat mengubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan secara bersamaan. Sementara Jogi Nainggolan, kuasa hukum sejumlah terpidana membeberkan fakta-fakta kejanggalan dalam kasus pembunuhan ini soal rekonstruksi yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh kliennya. Begitu pula dalam pembunuhan ini, polisi seperti enggan menguji sperma hasil dokter forensik yang seharusnya bisa diperiksa di laboratorium sehingga hasil tes dapat dikaitkan dengan para pelaku yang sudah ditangkap polisi saat itu. Tidak hanya itu, para terdakwa juga mengklaim mereka tidak berada di waktu dan lokasi kejadian penganiayaan dan pembunuhan. Ia pun menambahkan bahwa kliennya ditangkap oleh tim Res Narkoba, bukan oleh tim Reskrim. Lantas, akankah ketiga DPO ini akan segera ditangkap polisi setelah 8 tahun menghilang? Akankah tabir gelap kasus Vina dan Eki terungkap? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita masih menunggu aparat kepolisian menangkap 3 orang yang saat ini masih menjadi buron, tapi memang baik untuk kita mendudukan permasalahan ini karena saat ini terbentuk opini-opini yang berbeda dari berbagai macam sisi, pemirsa. Dari kuasa hukum pelaku mengatakan ada kejanggalan, hal yang sama juga terjadi dari sisi korban, yakni adalah keluarga Vina. Saya akan hadirkan 2 kuasa hukum keluarga Vina, bahkan juga keluarga dari pelaku, pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita, Pak Ahyar Salmi. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saat ini saya juga sudah bersama dengan kriminal kita, Mbak Hanifah Hasnah. Selamat malam, assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Saya mau menyapa pemirsa kuasa hukum baik dari korban yakni Mbak Putri Maya Rumanti dan kuasa hukum dari 5 terpidana kasus pembunuhan tersebut yakni Bang Jogi Nainggolan. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Jogi. Selamat malam. Ya, mungkin sebelum saya ke Mbak Putri, saya ingin ke Pak Jogi terlebih dahulu. Pak, apa yang Bapak katakan sekarang sedang disorot? Dianggap sebuah langkah yang berani. Bapak mengatakan bahwa klien Bapak bukan merupakan pelaku. Sebenarnya apa dasar Bapak mengatakan hal tersebut? Apa yang berbeda mungkin yang diyakini oleh klien Bapak? Seperti apa? Terima kasih. Selamat malam kembali. Dan saya tidak akan pernah mundur dari ucapan saya yang pernah saya sampaikan pada saat acara 2 sisi yang dipandu oleh Ibu Angge. Dan betul secara realita apa yang menjadi keluhan daripada keluarga klien kami termasuk juga keluarga yang lain itu adalah fakta real yang harus kami perjuangkan walaupun saat ini klien kami bersama dengan klien daripada kuasa hukum lain sudah menjadi terpidana dengan hukuman 20 seumur hidup. Nah, secara terus terang kami mengatakan bahwa klien kami adalah bukan bagian daripada pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana dalam berkas perkara. Yang kedua, bahwa klien kami bukan bagian daripada geng motor seperti yang selama ini digembar-gemborkan.
Yang ketiga, bahwa klien kami tidak mengenal daripada ketiga orang yang DPO. Dan beberapa kejanggalan yang sudah kami sampaikan dari berbagai rilis. Dari 8 tersangka yang disidangkan, di mana ada anak di bawah umur yang disidangkan terlebih dahulu. Kemudian yang 7 orang itu disidangkan secara bersamaan. Nah, dari 1 orang, tersangka yang disidangkan yang bernama Ripaldi alias Ucil, tidak mengenal yang 7 orang. Ini perlu dicatat. Tidak mengenal yang 7 orang, dan sebaliknya juga yang 7 orang tidak mengenal 1 orang yang disidangkan pada saat bersamaan di Pengadilan Negeri Cirebon. Pak Jogi. Artinya, jika ada satu perbuatan yang terjadi dilakukan secara bersama-sama, impossible atau sangat tidak logis apabila ada di antara mereka tidak saling mengenal. Pak Jogi, ya. Yang kedua, Pak Jogi, ditahan dulu. Kedudukan klien kami di malam kejadian ada di sebuah gang di depan rumah Ibu Nining. Saya ulangi lagi, di depan rumah Ibu Nining bersama dengan teman-teman yang lainnya, kurang lebih 9 orang, dan salah satu dari temannya itu ada anak Pak RT. Lalu karena mereka membuat gaduh di situ, sehingga si pemilik rumah meminta mereka untuk meninggalkan tempat dan berpindah ke rumah Pak RT yang kosong, yang tidak jauh dari situ. Termasuk anak PRT yang bernama Kavi. Artinya, ada 2 titik yang mereka tempati di malam itu, satu di depan rumah Ibu Nining, dan satu juga di rumah Pak RT. Ironisnya, Ibu Nining ini tidak pernah dijadikan sebagai saksi. Yang ironisnya kembali, ketika ada informasi yang masuk yang salah kepada orang tua Eki, yang bernama Rudiana, yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota bagian narkoba, 3 hari setelah kejadian langsung melakukan penangkapan dengan caranya sendiri tanpa berkoordinasi dengan unit reskrim. Seandainya dia memberikan informasi secara real kepada unit yang menangani, maka peristiwa ini tidak akan pernah seheboh sekarang. Ini ada tindakan-tindakan arogan dari seorang anggota polisi yang merasa dia terjalimi oleh seseorang tapi dia salah ya dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang tidak bersalah. Berikutnya saya sampaikan, Saudara Ripaldi alias Ucil ini adalah sebelumnya pada tanggal 30 Agustus sudah dilakukan penahanan oleh Polsek di daerah Cirebon dengan tuduhan melakukan suatu perbuatan membawa senjata tajam dengan tuduhan undang-undang darurat. Artinya apabila dikaitkan dengan klien kami yang 5 orang plus yang 3 orang lagi atau yang 2 orang lagi klien daripada kantor pengacara lain, ini sangat berbeda sekali. Di satu sisi Ripaldi ini tidak mengenal klien kami, di satu sisi juga klien kami tidak mengenal yang bersangkutan, tapi disidangkan dalam satu perkara dengan barang buktinya adalah samurai miliknya dia. Dan beberapa dokumen yang bisa kami perlihatkan di dalam berkas perkara ini, jelas di sini banyak kebohongan yang dilakukan penyidik Polresta Cirebon Kota. Salah satunya, ini teknologi dan canggih dan banyak juga ahli yang sudah bisa melakukan suatu penelitian terhadap sebuah katakanlah teknologi. Contohnya, di berkas ini ada CCTV. Ya, disebutkan polisi kami nggak punya ahli. Ya, itu salah satu upaya untuk mengelabui sebenarnya kasus ini adalah bukan kasus pembunuhan tetapi murni kasus kecelakaan tunggal. Dan itu juga kami dapatkan informasi dari penanganan polisi lalu lintas yang turun ke TKP. Kenapa kami bisa katakanlah mendukung apa yang dilakukan polisi lalu lintas? Satu, ya, itu jalan agak menurun, tentu akan ada satu percepatan kendaraan. Kemudian di TKP tersebut kami juga sudah melakukan investigasi, ada gesekan antara bodi mobil bagian stepnya ke marka jalan yang permanen dan juga ke aspal. Artinya ada benturan antara mobil baik itu stepnya maupun stangnya. Ada di lokasi pada saat itu. Yang kedua, di marka jalan yang permanen itu ada tiang listrik. Tentu tiang listrik itu supaya berdiri kokoh, ada baut. Di baut ini ada daging, ada darah. Tentu daging daripada pengendara sepeda motor. Ini membuktikan ada kecelakaan di sana. Ini membuktikan ada kecelakaan di sana. Sehingga pendapat daripada polisi lalu lintas yang kami dapat informasinya ini adalah kecelakaan tunggal. Pada saat itu, ya, ini masih banyak segmentasi, Pak. Kita satu persatu ya Pak ya bahas ya Pak ya. Pak Jogi ditahan dulu, mohon maaf. Saya masih akan memberikan waktu Pak Jogi untuk membahasnya, tapi kita ingin fokus dan
tahap bertahap pemirsa. Ada 2 poin Pak Jogi yang saya catat, bahwa kuasa hukum dari terpidana ini 5 orang mengatakan bahwa mereka bukan pelaku tapi diciduk ketika sedang bersama-sama pemirsa. Dan yang kedua adalah kuasa hukum yakni Pak Jogi mengatakan ini merupakan kecelakaan. Saya tanyakan kepada Mbak Putri sebagai kuasa hukum keluarga, apa pendapat Mbak Putri? Ya baik, terima kasih Mbak. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Jogi. Selamat malam semua yang ada di situ. Saya ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jogi perihal fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa kliennya tidak ada di lokasi saat kejadian. Kemudian dia menyatakan bahwa itu murni kecelakaan atau memang benar adanya kecelakaan. Jadi memang Mbak, kami saat itu belum melakukan pendampingan terhadap keluarga almarhum Vina. Jadi memang kemungkinan saya tidak bisa terlalu banyak menjawab apa yang dimaksud apa yang dinyatakan oleh Pak Jogi. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak mungkin kepolisian berani melakukan penangkapan tanpa didasari dengan alat bukti dan saksi yang kuat. Begitu juga majelis hakim tidak mungkin melakukan atau memutuskan pidana seseorang itu bersalah atau tidak apabila tidak ada alat bukti yang cukup dan menguatkan. Nah, kalau seandainya Pak Jogi mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah, bahwa kliennya adalah salah tangkap atau akibat penangkapan yang dilakukan oleh bapaknya almarhum Eki, ya itu sah-sah saja Pak, begitu loh. Karena Bapak Eki ini kan seorang anggota Polri, gitu. Jadi tidak ada larangan meskipun beliau adalah seorang anggota Polri dari narkoba, ketika beliau menemukan ada satu petunjuk yang menyatakan bahwa memang ada pelaku yang di situ diduga terlibat dalam kasus tersebut, saya rasa ya tidak ada salahnya juga gitu Pak untuk dilakukan penyelidikan atau penangkapan. Nah, namun di sini kan jujur kami tidak sama sekali mengikuti ya Pak Jogi, kami tidak tahu saat itu bagaimana prosesnya. Lalu Pak Jogi tadi mengatakan tidak ada namanya olah TKP. Nah, ini yang kami memang sama sekali belum mengetahui Mbak. Kami memang tidak mengetahui, tapi kalau dalam segi cerita dari Pak Jogi tadi, saat ini kan kita sudah melakukan tahapan untuk membuka kembali siapa saja pelakunya. Mbak Putri, ya, seperti itu Mbak. Tapi sebagai kuasa hukum Mbak Putri keberatan tidak bahwa ketika ini dikatakan Pak Jogi sebagai kecelakaan biasa, padahal di dalamnya ada ruda paksa, bahkan ada juga perbuatan menghilangkan nyawa, seperti apa? Sangat keberatan sekali Mbak, gitu. Sangat keberatan sekali karena saya mendapatkan informasi dari pihak keluarga itu kan bahwa hasil otopsi itu kan ada ditemukannya sperma. Berarti kan di sini ada tindak pidana pemerkosaan, dugaannya ada pemerkosaan. Namun kan tidak diangkat di dalam BAP tersebut. Nah, kemudian yang dikatakan kecelakaan saat itu pihak keluarga tidak sama sekali mendapatkan penjelasan dalam artian ini memang bukti dari kecelakaan. Karena motor itu tidak rusak Mbak. Katanya motor tidak rusak, handphone juga tidak pecah atau tidak lecet-lecet gitu. Tapi si almarhum mengalami patah tulang, kakinya dan lain sebagainya, luka-luka di kepala seperti itu. Nah, di sini kan kita perlu kaji lagi. Apakah benar pernyataan dari Pak Jogi yang menyatakan bahwa itu bukan itu kecelakaan murni dengan pernyataan dari pihak keluarga Vina yang menyatakan bahwa motornya pun tidak rusak, kemudian handphone dari almarhum pun tidak ada lecet sekalipun, pecah pun tidak, apalagi lecet gitu loh Mbak. Nah ini yang saya agak aneh juga gitu pernyataan, kenapa dari Pak Jogi menyatakan itu kecelakaan dan tidak terlibat, tapi ini keluarga Vina mengatakan tidak ada bukti perihal kecelakaan, begitu Mbak. Baik, Pak Jogi nanti menjawab ya ketika kuasa hukum keluarga bahkan menanyakan kalau ini merupakan murni kecelakaan, motor tidak rusak, handphone tidak rusak, dan ada luka-luka di tubuh korban. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.
Kasus ini menjadi semakin rumit, Pak Ahyar Salmi, ketika kuasa hukum dari terpidana, 5 terpidana mengatakan bahwa mereka bukan pelaku, tapi sudah di BAP, kasusnya juga sudah diputus, sudah menjalani hukuman. Bagaimana kita melihat dari sudut pandang hukum pidana, Pak? Satu, apakah kasus ini sudah inkrah tidak? Sudah berkekuatan tetap tidak? Apa bisa di PN, bisa di PT, bisa di Mahkamah Agung? Kalau sudah berkekuatan tetap, keputusan pengadilan apapun, itulah kebenaran. Kecuali ada yang Pak Jogi katakan tadi, ada alibi di situ, ada argumentasi di situ, tentu ada novum. Ada upaya hukum adalah PK. PK ini dahulu juga adalah dengan kasus Sengkon dan Karta, ada pembunuhan dahulu. Dia 340 pembunuhan berencana, kena di dalam penjara di Cipinang. Ternyata di belakang hari ada yang mengatakan dia yang membunuh. Maka dikeluarkanlah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 80. Tahun 80 kejadiannya. Ya. Ketua Mahkamah Agung itu adalah Profesor Umar Seno Aji. Sehingga dia dibebaskan. Kalau ini yang terjadi, ini bisa adalah kasus Sengkon Karta yang kedua. Kalau memang ini ada bukti tentunya ya. Setiap dalil harus dibuktikan. Semua orang bisa berdalil, tapi ada bukti enggak? Hukum adalah bukti yang utama. Dimulai dari dalil, tapi ada bukti enggak? Kalau tidak, keputusan yang inkrah lah yang akan diikuti. Itu hukum seperti itu. Mbak, sebenarnya ini memang terpidana punya hak tidak sih dalam hal ini? Ini kasus sudah viral, dihujat, bahkan juga disorot. Mulai dari kasus ruda paksa, kengerian proses pembunuhan, hingga kasus ini 8 tahun tidak terungkap. Tapi saat ini yang speak up adalah terpidana. Kuasa hukum dari terpidana mengatakan bukan merupakan bagian dari pelaku utama. Melihatnya seperti apa ini? Oke, baik, kembali seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa bagaimana dengan pembuktian yang sudah diberikan oleh para terpidana tadi itu, apakah sudah inkrah atau belum, karena ini yang akan menentukan gitu ya. Tapi saya justru kepengen menyoroti bahwa ini adalah ada suatu gejala sosial yang tetap harus kita selesaikan, bahwa di situ ada ruda paksa, ada pembunuhan, ada street crime, ada narkoba. Karena ada, kalau memang benar kejadiannya seperti ini, berarti ada orang-orang yang melakukan dengan agresivitas yang luar biasa sehingga sampai terjadi pembunuhan. Apakah orang normal bisa membunuh kalau tidak dengan cara berkelompok, dengan kelompok-kelompok nakal atau kelompok-kelompok delinkuan, atau memang mereka punya daya dan upaya karena mereka mengkonsumsi obat-obat tertentu, sehingga ketika ini akan dituntaskan, ini yang selesai akan banyak sekali karena banyak hal yang bisa diungkap dari street crime ini sendiri. Saya kembali ke Pak Jogi. Pak Jogi sudah tersambung dengan saya ya. Tadi Mbak Putri mengatakan kalau Pak Jogi mengatakan klien Anda bukan merupakan pelaku utama, nanti dibuktikan saja. Tapi keluarga ini keberatan ketika Pak Jogi mengatakan bahwa ini bukan peristiwa pembunuhan, bahkan juga roda paksa. Karena motornya korban tidak rusak, handphonenya tidak rusak, ada luka-luka di kepala. Bagaimana Pak Jogi menjawabnya? Baik, terima kasih. Ibu kita yang sekarang hadir sebagai bagian daripada kuasa keluarga, ini kan baru mendapatkan informasi hanya mungkin kulit-kulitnya, tetapi tidak pernah mengikuti jalannya persidangan. Itu dulu poin pertama. Poin kedua, kami yang mengikuti persidangan mulai dari pemeriksaan dan kami di Polda Jabar setelah dilimpahkan dari Kepolisian Resort Cirebon Kota, jelas bukan, pada awalnya ini sudah kami lihat ada sesuatu yang tidak beres. Terbukti klien kami ini di media saja tubuhnya sudah penuh dengan luka-luka akibat dari hantaman daripada petugas yang ada di Polresta Cirebon Kota sesaat setelah dia ditangkap. Dan itu tidak diserahkan ke reskrim, itu dibawa ke unit narkoba yang tidak menangani kasus ini. Itu harus perlu dikesewawahi supaya pimpinan Polri tahu bahwa ada di sini kesalahan prosedur yang dilakukan. Belum tentu mereka melakukan satu kesalahan. Yang berikutnya, ya, ketika katakanlah dilakukan pemeriksaan di sana, mereka tidak didampingi oleh kuasa hukum. Ini perlu dicatat. Ini ancamannya bukan ancaman yang biasa-biasa. 340, subsidiar 338, dan tidak ada pasal pemerkosaan. Supaya ini diketahui semua pihak. Dan berikutnya, ketika mereka tidak berdaya dalam posisi tekanan dan psikis, apapun yang diminta oleh polisi mereka tanda tangan demi mereka lepas daripada penyiksaan. Ini perlu dicatat. Hal ini saya sampaikan ketika kami ditunjuk sebagai kuasa hukum setelah sekian lama peristiwa ini ditangani oleh pihak kepolisian Resort Cirebon,
dan kami langsung berkunjung ke Polda Jabar dan diterima oleh penyidik dengan baik. Penyidik Polda Jabar, saya berasisi dia sangat terbuka kepada kami. Dan kami melihat secara fisik bahwa luka-luka di bagian muka, di bagian tubuh yang lain penuh dengan luka. Itu bukan cerita kosong dan ada semua gambarnya di media. Dan ini perlu dicatat, jangan asal misalnya bicara. Yang berikutnya, kenapa katakan mereka mencabut BAP? Bukan karena permintaan kami sebagai lawyer, tapi atas kesadaran mereka ketika dilakukan pemeriksaan tambahan. Jadi kalau sekarang ada isu yang beredar di luar, bahwa ada semacam intimidasi agar itu cabut, itu bukan. Itu atas kemauan mereka sendiri ketika mereka sudah merasa nyaman ditangani oleh penyidik Polda Jabar. Baik. Dan seterusnya, kenapa sampai katakanlah ini menjadi satu persoalan yang besar, dan sekarang bergulir. Di pertemuan kemarin ketika Ibu Anggi ya menjadi host, saya sampaikan, saya terima kasih kepada prosedur bagian daripada prosedur film yang mengangkat kasus kembali supaya katakanlah kasus ini dilakukan kajian secara komprehensif dengan melibatkan banyak pihak termasuk kami. Pak Jogi, sebenarnya kalau Bapak mengatakan bahwa ada BAP yang berubah dari BAP yang pertama, Bapak punya salinannya tidak? Harusnya kan BAP tersebut diberikan kepada kuasa hukum dan juga tersangka. Kalau berubah, kalau punya salinannya ini bisa dibuktikan seperti apa, Pak Jogi? Betul, ya. Ini ada berkas yang kami terima dari pengadilan. Ada dua. Di berkas pertama itu hasil produksi daripada penyidik Polresta Cirebon dan juga ada hasil produksi daripada penyidik Polda Jabar. Boleh saya lanjut? Oke, baik. Sekarang saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, bagaimana kemudian Mbak Putri mengatakan bahwa intinya Pak Jogi mengatakan mereka membuat BAP tersebut atau dianggap bersalah dalam kasus ini di bawah tekanan. Nah, ini bagaimana? Mbak Putri silakan. Di unmute dulu Mbak Putri. Oh iya. Silakan. Saya mau tanya dengan Pak Jody. Tadi kan Pak Jody menyampaikan bahwa seharusnya para tersangka itu didampingi oleh kuasa hukum. Nah, ini pertanyaan saya, apakah Pak Jody tidak mendampingi para tersangka saat di dalam pemeriksaan di kepolisian, saat mengambil keterangan di BAP, atau mendampinginya saat sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Pak Jogi boleh dijawab. Oke, Pak Jogi boleh dijawab. Mbak, nggak kedengaran Mbak. Pak Komentar Jogi, daripada Mbak Putri. Pak Jogi mendampingi klien Bapak tidak ketika diperiksa oleh kepolisian? Waktu yang di mana Mbak? BAP pertama atau mungkin BAP perubahan, BAP yang kedua, ada tidak Bapak? Baik, kami ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk yang 5 orang. Setelah tersangka tersebut diserahkan ke Polda Jabar. Ketika mereka diproses di kepolisian resort Cirebon Kota, kami belum tunjuk sebagai kuasanya. Artinya mereka saat itu tidak pernah didampingi oleh pengacara ketika mereka diperiksa sebagai tersangka. Itu catatan. Oke, berarti ketika di Polda posisinya bahwa klien Anda mengaku perbuatannya? Tidak. Sudah menarik semua, mencabut semua isi BAP yang dibuat di Polresta Cirebon Kota. Oke, Mbak Putri ada pertanyaan lain? Ya, baik Pak. Berarti Pak Jody mendampinginya saat mereka sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Jody. Pak, tentunya begini Pak, BAP itu kan tidak serta-merta dibuat tanpa ada pembuktian terlebih dahulu, tanya jawab saksi dan lain sebagainya. Ya, nah kalau seandainya mereka 5 orang yang Bapak dampingi, tiba-tiba mereka mencabut BAP saat di Polda Jawa Barat, apakah Bapak tidak melakukan laporan terhadap oknum-oknum penyidik tersebut saat Bapak mendampingi mereka? Karena ada yang diduga, Bapak kan tadi mengatakan diduga ada rekayasa hukum untuk ke 8 orang ini, tapi kan Bapak mendampingi 5 orang. Apa upaya yang sudah Bapak lakukan saat itu ketika Bapak merasa ada ketidakadilan, ada rekayasa hukum yang terjadi terhadap klien Bapak? Kan harusnya sudah ada Bapak lakukan seperti itu Pak. Oke, bisa saya jawab Mbak? Boleh Pak. Ya. Oke, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum, keluarga daripada korban sudah melaporkan ini ke Propam Polda Jabar atas tindakan-tindakan daripada penyidik narkoba yang tidak profesional.
Itu catatan ya. Narkoba menangkap orang tanpa prosedural, sekalipun Rudiana itu adalah ayah daripada korban. Itu catat itu. Ya. Catat itu. Dan itu hanya berdasarkan informasi yang tidak valid dan tidak didukung oleh bukti. Nah, bisa saya lanjutkan? Lanjutkan, Pak. Oke, baik. Nah, tadi saya jelaskan. Di malam tanggal 27, klien kami bersama dengan teman-temannya sedang duduk-duduk di depan rumah Ibu Nining. Dan mereka adalah pekerja kasar dan juga buruh bangunan. Dan tidak termasuk geng motor. Dan tidak kenal dengan DPO yang 3. Dan tidak kenal dengan tersangka Ripaldi alias Ucil. Yang berikutnya, kejadian malam 27 di jembatan flyover yang tidak mereka ketahui. Ya. Itu menjadi juga pertimbangan buat penyidik. Kenapa tidak dilakukan olah TKP secara komprehensif di lokasi? Tetapi unit lalu lintas kami apresiasi melakukan olah TKP dan mereka ada filenya. Dan berdasarkan informasi yang mendengar itu kecelakaan tunggal. Lalu berikutnya masuk kita ke berkas perkara yang kami katakanlah dapatkan dari pengadilan. Itu sudah ada hasil dari otopsi. Di otopsi tersebut betul ada sperma di bagian tubuh daripada wanita. Kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian, kaitannya dengan scientific crime investigation, klien kami ada dalam posisi penguasaan polisi untuk membuktikan itu. Dan sudah ada referensi dari dokter forensik agar dilakukan peningkatan pemeriksaan sperma terhadap DNA. Tidak dilakukan. Ada apa dibalik daripada itu? Kita orang-orang hukum ngertilah kan bagaimana hukum pembuktian. Saya sebagai dosen juga ya, ngerti saya dan pengajar hukum pidana. Baik. Berikutnya, ada CCTV di lokasi kejadian. Sederhana alasan kepolisian, kami nggak punya ahli, terlampu naik. Pak Jogi. Seandainya kata kalau, ya. Ya Pak Jogi, saya harus jeda dulu Pak Jogi. Ini yang nanti saya mau tanyakan sesaat lagi, bahkan juga dengan Pak Ahyar Salmi. Kita tahu bahwa ini bukan hanya ketika di BAP pemirsa, bahwa ada proses persidangan yang berjalan. Jika Pak Jogi mengatakan kliennya tidak bersalah, kenapa tidak dibantah di persidangan? Nanti saya akan tanyakan kepada Mbak Putri dan Pak Jogi sesaat lagi. Baik, terima kasih. Sebelum saya ke Pak Ahyar Salmi untuk melihat teknis dari persidangan membuktikan seorang bersalah atau tidak, mungkin kita harus kembali lagi ke diri kita bahwa ini kasus kita harus menempatkan kepada empati kita. Mbak Hanifah Hasna. Ada keluarga korban yang saat ini menanti keadilan yang belum pol sebenarnya. Karena ada DPO yang sekarang masih bisa hidup normal, tidak dihukum dari perbuatannya. Ada kasus kenakalan remaja, pemerkosaan yang sulit dibuktikan. Bagaimana Mbak Hanifah? Baik. Sebetulnya ini miris sekali ya Mbak ya. Apalagi kita lihat ini korbannya adalah perempuan. Di mana beberapa bulan ini semua korban perempuan. Dari yang kita bahas kemarin yang dari koper dan lain-lain itu. Ini kan femisida. Yaitu kejahatan kepada perempuan, di mana perempuan itu menjadi pribadi yang sangat lemah dan mereka menganggap layak untuk menjadi korban. Nah ini banyak sekali yang harus kita kita fokuskan atas perkosaannya. Kenapa anak-anak masih kecil, masih remaja bisa pergi dengan bebas sehingga kalau kita mau ngomong nih ya, kalau kita ngomong ke orang tua zaman sekarang ya, kenapa mereka bisa merelakan anaknya bebas keluar malam gitu ya dengan seseorang yang kita tidak tahu orang itu sampai sejauh mana dia bisa melindungi dia, dan yang langsung ke jalan di mana jalan itu adalah tempatnya kejahatan. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi untuk orang tua yang sekarang ini melihat kasus ini, alangkah indahnya kalau kita itu sekarang sudah mulai aware dengan kasus-kasus seperti ini, karena remaja saat ini itu kejahatannya sudah luar biasa. Ini sudah memperkosa juga membunuh. Artinya moralnya sudah ada. Kemana moral itu pergi? Apakah karena di sekolah tidak diajarkan atau orang tua sendiri yang tidak mengajarkan ini? Atau justru masyarakat abai? Kontrol sosial yang nggak ada dan menganggap bahwa ini adalah masalah-masalah yang biasa, sehingga di kemudian hari persoalan-persoalan seperti ini, kejahatan-kejahatan ini akan terus berulang dan menganggap bahwa ini adalah persoalan yang sangat-sangat biasa. Jadi yang disalahkan bukan lagi pelaku, tapi korban pun bisa disalahkan. Ini yang membuat kita menjadi harus waspadai lagi.
Pak Ahyar, kita ingin ini objektif, jangan subjektif, tidak menyudutkan satu institusi baik kejaksaan, Polri atau pengadilan. Untuk membuktikan atau membuat orang dari tidak bersalah menjadi bersalah itu mungkin sulit karena prosesnya itu berlapis dan buat BAP di kepolisian, di kejaksaan hingga kemudian pengadilan. Kalau Pak Joggi mengatakan bahwa klien mereka tidak bersalah tapi bisa dihukum, ini bagaimana kemudian melihatnya, Pak? Ini di dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materialnya. Ini saatnya. Kalau benar Pak Joggi ada bukti, ini PK upaya hukumnya. Ungkap siapa yang melakukan pembunuhan, siapa yang melakukan pemerkosaan. Tentang pemerkosaan ini kita kenal dengan delik yang tertinggal. Kalaulah kiranya yang terpidana saat sekarang ikut melakukan di situ, dia tetap bisa disidangkan lagi. Atau ada orang lain yang melakukan, dia tetap disidangkan. Ini delik tertinggal yang diatur dalam pasal 71 KUHP kita. Ini tetap. Ancaman pidananya kalau ini belum orang-orang yang terdahulu itu melakukan pidana terhadap yang dia melakukan pembunuhan, nanti akan dijatuhkan ancaman yang terberat. Sekarang seumur hidup terbuka kemungkinan pidana mati nanti, karena 340 adalah pidana mati. Yang pasti ungkap semua. Apakah ini ada rekayasa atau ini memang dia yang pelakunya atau orang lain yang ini kan. Ini yang kita harap ungkap semuanya. Ini saatnya menurut saya pihak penegak hukum bahwa mengangkat lebih lagi citra mereka bahwa kita memang negara hukum. Selama ini kan Caca hampir 1 tahun kita banyak bicara masalah politik. Nah, ini saatnya momentum menurut saya masalah hukum pidana ini kita tegakkan lagi melalui kasus ini. Jangan menghukum orang yang nggak bersalah. Jangan membebaskan orang yang nggak bersalah. Baik. Pak Joggi, sekarang saya minta pendapat Pak Joggi mengatakan bahwa klien Anda tidak bersalah, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, bahkan juga pengadilan. Itu kan ada proses yang bertahap, ibaratnya tidak mungkin institusi tersebut salah menangkap orang karena ada konfrontasi tersangka di sana, ada penjabaran alat bukti, dan juga hal-hal lainnya. Ini bagaimana Pak? Apakah jangan-jangan klien Anda sampai akhir persidangan memang tidak mengaku bersalah melakukannya begitu Pak? Baik, terima kasih. Saya sedikit agak bicara ilmiah dulu karena saya juga seorang dosen. Ya, di dalam ruang gelungkit pembuktian hukum pidana harus diawali dengan penyelidikan. Artinya dalam penyelidikan itu adakah aktus serius menuju mens reanya? Itu yang harus dilakukan dulu. Supaya nanti ada proses pembuktian selanjutnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam proses ini, orang tua dari Pak almarhum Eki hanya mendapatkan 2 keterangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari anak muda yang bernama Aib dan saudara itu yang tidak pernah hadir dalam ruang persidangan, walaupun sudah diundang berkali-kali, dan ini menjadi pertanyaan siapa yang menyembunyikan ini? Siapa yang menyembunyikan? Seharusnya kalau dia memberikan informasi tentang anak muda di sana duduk-duduk, kaitan duduk-duduk. Pak Joggi. Iya, Pak Joggi mohon maaf ini audionya sedikit terhambat. Boleh dicek lagi audionya Pak Joggi? Baik, sedikit terputus. Saya mungkin ingin ke Mbak Putri. Apakah Mbak Putri masih tersambung dengan saya di sini? Mbak Putri? Juga tampaknya. Iya, masih Oke, Mbak. Mbak Putri. Masih. Baik. Mbak Putri, sebenarnya Mbak Putri ini bersama dengan tim pastinya ada tidak dalam persidangan tersebut, dan mungkin apa pendapat Mbak Putri ketika sampai dengan akhir kemungkinan klien dari Pak Joggi ini tidak mengaku melakukan perbuatannya? Saya kan memang dan tim tidak mendampingi saat itu ya Mbak. Saat itu memang kami tidak mendampingi. Nah, tapi ada satu pertanyaan saya. Kalau di fakta persidangan itu kan sah-sah saja mau dia mengakui atau tidak. Ya kan, karena yang dikejar kan bukan pengakuan, Mbak, tapi kan pembuktian di pengadilan itu. Jadi kalau seandainya memang di fakta persidangan itu tidak ada alat bukti, saksi, dan unsurnya tidak terpenuhi, ya harusnya majelis hakim tidak melakukan pemutusan yang sekarang sudah terjadi begitu. Ini yang kami memang tidak tahu bagaimana waktu fakta persidangannya gitu Mbak. Jadi nggak bisa berbicara lebih. Tapi yang namanya persidangan
tentunya majelis hakim bisa memutuskan itu kan berdasarkan fakta, alat bukti, saksi, dan lain sebagainya yang memang mengarah dan membuktikan pelaku itu benar-benar bersalah. Namun Pak Jogi tadi kan menyatakan bahwa kliennya tidak mengaku dan tidak sampai putusan tidak mengakui perbuatannya, yaitu ya siapapun namanya orang yang bersalah biasanya memang rata-rata tidak mau mengaku, Mbak, gitu. Nah, tapi itu tadi kita kembalikan kepada majelis ya, penuntut umum yang mengetahui fakta-fakta persidangannya, Mbak. Kami tidak bisa berkomentar banyak saat ini. Oke, Pak Jogi boleh berikan komentar. Mbak Putri, kuasa hukum dari keluarga mengatakan ya pelaku memang tidak akan pernah mengaku perbuatannya. Tapi apakah Pak Jogi juga meragukan bahwa hakim ini kan sudah memvonis? Itu artinya bahwa dari saksi, dari bukti-bukti ini sudah mendukung bahwa pelaku memang benar melakukan perbuatannya. Bagaimana Pak Jogi? Pak Jogi boleh dijawab? Ya, baik. Pertanyaan tersebut nanti akan saya tanyakan pemirsa kepada Pak Jogi. Ini menjadi penting Anda mendengarnya. Sesaat lagi kami akan kembali. Saya kembali bertanya kepada Pak Jogi. Pak Jogi, kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Putri bahwa tidak mengapa, biasanya pelaku itu tidak akan mengakui perbuatannya sampai dengan akhir persidangan. Tapi kan di sana ada pembuktian di persidangan. Apakah Pak Jogi juga mengatakan bahwa ada salah vonis di sini karena sudah diputus oleh vonis pelaku bersalah melakukan perbuatannya, Pak Jogi? Oke, bisa saya jawab? Boleh, Bapak. Boleh. Kita tahu ada sejarah hukum juga yang kelam. Peristiwa Sengkon dan Karta, mereka dihukum ya dengan adanya putusan pengadilan. Tapi sekian tahun kemudian ada orang yang mengaku sebagai pelaku kejahatan. Jadi kita jangan hanya berpijak dalam konteks yang sifatnya pragmatis. Bisa saja setiap pertimbangan hakim itu tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Itu yang kami rasakan. Sebagai contoh ya, bahwa sebagai milik daripada Rivaldi alias Ucil yang dijadikan sebagai barang bukti untuk untuk kasus undang-undang darurat, dijadikan sebagai bukti yang tidak ada korelasinya dengan yang dituduhkan. Yang kedua, Rivaldi ini tidak dikenal dengan klien kami. Demikian juga klien kami tidak mengenal yang bersangkutan. Itu ditolong digarisbawahi. Terus klien kami juga tidak mengenal nama-nama yang ada di DPO. Jadi termasuk juga katakanlah ada sperma di situ. Dan tadi saya jelaskan. Kenapa sperma ini tidak dilakukan pengujian? Kami terbuka kok, tidak menutupin. Seandainya kami menolak untuk dilakukan pengujian terhadap klien kami terkait dengan sperma di dalam hasil forensik yang dilakukan oleh kedokteran forensik, baru di situ kami dipertanyakan kualitasnya sebagai lawyer. Tetapi kami welcome. Pak Jogi. Yang berikutnya tentang barang bukti katakanlah sepeda motor. Siapa bilang tidak rusak? Itu cerita yang sangat dipublikasi sehingga seolah-olah tidak ada kecelakaan. Itu salah besar. Buktinya di trotoar yang sifatnya permanen ada gesekan antara step sepeda motor dengan motor. Kemudian juga ada darah dan daging di baut daripada lampu penerangan jalan. Dan bagian depan motor itu stangnya ada juga tergesek dengan aspal. Itu ada peristiwa yang bisa hidup apabila dilakukan pembuktian secara ilmiah. Pak Jogi. Lalu bambu, apa hubungan bambu dengan peristiwa? Tidak ada. Batu dijadikan sebagai barang bukti untuk memukul, tidak ada. Jadi ketika katakanlah Polda Jabar meminta dilakukan rekonstruksi dan dilihat di situ ada adegan, hanya dua yang kami katakanlah izinkan. Pak Jogi. Satu, pertemuan anak-anak di depan rumah daripada Ibu Nening. Pak Jogi. Yang kedua, perpindahan mereka, ya. Pak Jogi, mungkin kita persingkat karena segmen saya sini sudah sangat singkat sekali. Kalau klien Anda mengatakan bahwa klien Anda tidak bersalah melakukan ruda paksa dan juga pembunuhan, menurut Pak Jogi lantas siapa pelakunya? 3 orang DPO kah? Atau Bapak tetap dengan alibi atau mungkin asumsi Pak Jogi terhadap yang dia dilakukan oleh klien Anda, yang dikatakan oleh klien Anda, ini kecelakaan, begitukah? Makanya di sini kesempatan yang sangat luar biasa. Supaya pimpinan Polri memerintahkan bawahannya untuk melakukan pemeriksaan ulang. Baik terhadap kecelakaan yang ada dokumennya di lalu lintas. Dilakukan secara komprehensif
tidak sepotong-sepotong. Yang kedua, bila ternyata itu murni kecelakaan tunggal dan mengakibatkan ada 2 korban, maka risikonya kenapa katakanlah klien kami masih sekarang berada dalam penjara. Yang berikutnya, kalau katakanlah ada tuduhan 340 kepada klien kami, dari prosedur penanganan awal aja, dilakukan penangkapan semena-mena oleh orang tua daripada korban tanpa diketahui oleh pimpinannya lebih tinggi dan dia berada di unit narkoba. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Baik, Pak Jogi, saya sudah menangkap poin Mbak Jogi. Sekarang saya ke Mbak Putri. Mbak Putri, dari kuasa hukum keluarga ini bagaimana melihatnya? Jangan sampai fokus kita ini kemudian jadi teralih ya, bahwa ada kasus salah tangkap itu nanti Pak Jogi lah yang nanti akan melakukan langkah hukum PK. Fokus kita adalah ada ruda paksa Mbak Putri dan DPO ini harus segera ditangkap. Seperti apa harapan Mbak Putri? Mbak Putri, ya, silakan. Jadi saya mau membahas singkat ya Mbak. Perihal ruda paksa tentunya saat ini kita sudah sulit ya untuk membuktikannya lagi ya, karena saya nggak tahu apakah sperma itu masih ada atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perihal DPO 3 orang ini yang masih diduga adalah otak dari terjadinya pembunuhan ini, ya kami sangat berharap pada pihak kepolisian untuk segera melakukan penangkapan, jangan menunda lagi, agar 3 orang ini ketika tertangkap dia akan bisa mengatakan apakah 8 orang ini memang terlibat atau tidak. Jadi kita jangan sampai berasumsi Pak Jody sah-sah saja membela klien, tapi kan ini sudah ada produk hukum, Mbak. Sudah ada produk hukum yang sudah ingkrah. Jadi kalau kita merujuk ke belakang lagi, flashback lagi ke belakang, saya rasa terlalu panjang kita membahasnya lagi. Nanti biar Pak Jody aja lakukan upaya hukum PK, Pak. Tapi saat ini kami mempercayai kinerja polisi yang sudah melakukan penangkapan dan pengadilan sudah memutuskan dan ingkrah terhadap 8 orang, kami meyakini itu adalah benar, gitu. Jadi kita tidak bisa lagi berbicara bahwa itu tidak benar. Ini sudah 8 tahun, Mbak, masalahnya. Sangat lama sekali gitu. Kenapa tidak dilakukan upaya-upaya hukum lainnya sebelum sampai 8 tahun? Itu saja, Mbak. Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Ahyar. Betulkah seperti itu mindset kita bahwa oke, Pak Jogi boleh melakukan langkah hukum, tapi kita juga harus fokus, ada DPO yang harus ditangkap, ada kasus ruda paksa juga kita kemudian tidak boleh lupa, dan hal-hal lainnya yang perlu kita masukkan agar ini benar-benar adil? Ya, untuk mengungkap kepastian hukum dan keadilan itu adalah 1 PK. Yang kedua adalah ditangkapnya 3 orang ini. Siapa pelaku yang sebenarnya? Kemudian juga kalau memang ada ruda paksa tadi, itu bisa delik tertinggal, bisa diusut, cari pelakunya. Tentu dunia kedokteran nanti masih ada nggak alat-alat bukti spermanya, DNA itu yang bisa atau tidak. Tapi harus mencoba langkah itu, jangan kita sisakan. Karena ini adalah konkursus, delik gabungan, tindak pidana gabungan yang terjadi di sini. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Ini harus kita tuntaskan. Siapa pelakunya? Setiap tindak pidana kejahatan pasti meninggalkan jejak. Tinggal bagaimanakah penegak hukum, kita sama-sama mengawal, mencari jejak itu tadi. Kita ungkap apa adanya. Itulah kebenaran material yang diharapkan oleh hukum pidana kita. Itu Caca. Mbak Hanifah, kasus ini sebenarnya sebagai pemicu ya, bahwa banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang terjadi tidak bisa terungkap, memang karena sulit secara kasus, sulit untuk dibuktikan. Tapi dengan ada hal ini bagaimana kemudian kita bisa belajar sebagai masyarakat, bahkan juga dari institusi ini, bagaimana melihatnya? Oke. Kalau sudah berdiskusi seperti ini kan jadi terbuka semuanya ya Mbak ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kasus ini akan mudah terbuka ketika si 3 orang tadi itu ketemu. Ya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana masyarakat mau membantu untuk menemukan, sementara identitasnya saja tidak jelas, fotonya tidak ada. Kalaupun mereka bertiga ini melarikan diri, sepintar apa mereka melarikan diri? Padahal ketika pelaku ini melakukan, mereka masih anak-anak. Jadi cara berpikir mereka mungkin sangat sederhana dan mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Artinya mereka akan melakukan pelarian diri ke tempat-tempat tertentu yang paling aman, yaitu di keluarganya. Kalau memang dia tidak pergi ke keluarganya, di keluarganya tidak ada, berarti ada seseorang yang berkuasa
yang memang menyembunyikan mereka. Sehingga inilah yang menjadi kasus ini menjadi sulit. Jadi saya sepakat dengan Pak Jody tadi, kalau memang ini bukan pelaku, ya dibuktikan. Membuktikannya seperti apa? Masa tidak ada kejahatan yang tanpa pelaku? Berarti pelaku yang 3 ini yang harus segera dicari. Jadi sekarang kan yang dibutuhkan adalah melibatkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana masyarakat harus terlibat. Kan akan sulit gitu ya, hanya bisa mengawal saja masyarakat untuk saat ini. Baik, terima kasih Mbak Nifasna, terima kasih Pak Ahyar Salmi. Pak Jogi, terima kasih atas waktunya. Kita begitu menghargai apa yang Bapak katakan. Kita tunggu nanti jika ada proses hukum untuk klien Anda. Kita juga menghormati waktu dari keluarga korban tanpa mengurangi rasa hormat. Kita tetap akan mengawal bahwa kepolisian akan cepat menangkap 3 DPO. Terima kasih Mbak Putri, Pak Jogi, terima kasih. Mbak? Iya. Dan pemirsa, 1 menit, Mbak? boleh Bapak, silakan 1 menit 1 Bapak. menit. Baik, terima kasih. Di sini dari awal sudah katakan ada kejanggalan. Kenapa anak Pak RT namanya Kapi yang ditangkap bersamaan dengan mereka karena bapaknya datang kantor polisi dibebaskan. Padahal mereka ada di 2 tempat malam ini. Oke, baik. Tolong ini menjadi catatan. Baik. Apakah karena orang tuanya itu punya pengaruh, bisa mengakses kepada kepolisian sehingga dibebaskan? Saya boleh menambahkan satu, Mbak. Iya. Mbak Putri, ada yang mau ditanggapi lagi? Iya. Saya hanya ingin menyampaikan, Mbak, pesan dari keluarga besar. Mereka hanya ingin mencari keadilan, Mbak. Ingin mencari keadilan terhadap kematian adiknya, anaknya. Jadi kami tidak mau berasumsi apakah di sini salah, di satu salah. Sudahlah, lebih baik kita sama-sama mencari siapakah dari otak dalam pelaku pembunuhan ini. Karena kalau kita bahas lagi ke belakang, itu bukan ranahnya kami, Pak. Tapi kami sekarang ini sedang mencari pelaku 3 orang yang diduga ini masih berkeliaran bebas. Baik. Gitu. Jadi sama-sama, Pak, kita cari, sama-sama masyarakat Indonesia membantu kami juga, membantu kepolisian untuk membuktikan kalau 3 orang itu tertangkap dan benar apa yang dikatakan Pak Jody, kliennya tidak bersalah, itu akan sangat mudah, Pak. Kalau sekarang kan kita masih berandai-andai, Pak. Jadi bagaimana caranya 3 orang ini yang diduga pelaku utama ini bisa segera tertangkap, mari bersama-sama kita untuk melakukan pencarian, investigasi, agar ini terungkap. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Pak Jogi, terima kasih ini sudah memberikan statement-statement terakhir. Intinya insya Allah lah ya, kita nanti tunggu aparat kepolisian akan benar-benar bekerja ekstra keras pemirsa untuk menangkap 3 DPO. Fungsinya apa? Supaya ada keadilan untuk keluarga korban pemirsa.